Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita kaitannya dengan eh, saya ini mengamalkan amalan pengasihan ya. Ketika saya zikir wirid tiba-tiba merinding ya. Apa itu ya? Teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, ketika Anda merinding itu sebenarnya Anda itu sudah mulai masuk alam energi ya. Alam energi itu bisa Anda deteksi ya. Anda bisa mendeteksi apa yang membuat Anda merinding. Apakah makhluk halus yang ada di sekitar Anda? Ataukah kodam? Ataukah energi target? Ya, kalau energi target lah jauh lah ya. Karena baru ya, baru permulaan. Kecuali kalau Anda ini sudah mengamalkan kalau Anda ini sudah mengamalkan katakanlah 1 bulan 2 bulan, itu masih masuk akal. Ketika Anda bisa visualisasi itu masih masuk akal. Tapi kalau biasanya ya yang terjadi ketika kita zikir awal-awal itu ya baru mulai masuk ya, nah itu berarti makhluk halus yang berinteraksi yang ada di sekitar Anda. Ya, jadi ada gesekan energi sukma Anda ya. Karena kita zikir itu masuk alam energi ya. Paham enggak ya? Zikir itu masuk alam energi. Kalau Anda tidak bisa masuk alam energi, zikirmu hanya sebatas lisan saja gitu ya. Misalkan Anda zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada efeknya gitu ya. Baru ketika Anda masuk alam energi itu akan banyak efeknya. Misalkan ya, tiba-tiba keringatan Anda ini terus ya. Banyak keringatnya, tiba-tiba ngantuk, ya, tiba-tiba bergetar, tiba-tiba nangis ya. Itu adalah gesekan energi. Ya, artinya sukma Anda sudah mulai masuk ke alam energi. Nah, kalau Anda terjebak apa yang membuat saya merinding, maka konsentrasi Anda buyar. Ya, ibarat Anda itu perjalanan ya, misalkan perjalanan dari Malang ke Surabaya, tiba-tiba di Lapindo ya, tiba-tiba di Lapindo ada penjual es ya, es campur, tulisannya es teler ya. Anda berhenti di sana. Sama halnya dengan itu, ketika Anda berzikir tiba-tiba merasakan merinding, Anda terganggu loh. Akhirnya Anda bingung cari tahu, lupa dengan tujuan awal Anda itu katakanlah berzikir tadi. Apa yang terjadi ketika Anda melakukan itu? Ya gagal ya. Jadi Anda akan mengalami yang namanya kegagalan. Tidak apa-apa ya, kalau memang kita itu penasaran ya, namanya manusia itu penasaran, ini tidak ada masalah. Anda telusuri yang membuat Anda merinding. Bagaimana supaya kita mengetahui yang membuat merinding kita itu? Terus zikir ya. Tapi fokusnya bukan target lagi, fokusnya yang merinding tadi. Merinding tadi itu ada sumber energi yang tertangkap oleh sukma Anda, sehingga terjadi gesekan energi. Nah, gesekan energi inilah ya, ketika tertangkap ini ya, terjadi gesekan energi ini ya, semakin Anda zikir larut di dalam zikir tadi, Anda fokuskan proyeksi Anda ini kepada yang membuat Anda merinding tadi, itu akan nampak, akan muncul ya, akan muncul penampakan. Nah, penampakan itu Anda sudah masuk olah batin. Jadi pada dasarnya ketika kita terawangan, rumusnya seperti itu ya, kita menangkap energi. Oh, energinya misalkan ya, oh energinya ada di belakang saya gitu. Kan saya ketemu dengan energinya toh, energinya ada di belakang saya ya, energinya ada di belakang saya. Terus saya fokuskan terhadap energi yang ada di belakang saya tadi. Nah, ketika saya fokuskan energi di belakang saya tadi ya, otomatis ya, itu nanti lama kelamaan ketika kita turun, energi kita turun, kan kita semakin lama ya zikir wirid itu akan semakin turun ya. Ketika kita semakin turun, itu dalam batin kita akan menggambarkan ya, akan terlihat gambaran
makhluk halus. Kalau itu makhluk halus, kalau kodam. Ya, kalau target ya bisa jadi akan kelihatan target. Oh ini target. Oh ini makhluk halus. Oh ini kodam. Oh ini sedulur papat. Itu akan kelihatan. Dan itu tidak bisa bohong. Artinya Anda tidak bisa dibohongi lagi. Kenapa? Itulah kemampuan Anda yang Anda latih dengan zikir, wirid itu, sehingga Anda bisa masuk ke dalam frekuensi energi. Ya, silakan dilatih. Ya. Silakan dilatih, silakan dicoba. Ya. Ya. Tapi kalau saya ya pribadi, saya tidak akan terjebak di situ gitu loh ya, karena itu bukan tujuan saya. Ya ibarat Anda ini, ya ibarat Anda itu tadi itu ya, Anda mau ke Surabaya, sampai Lapindo ketemu dengan penjual es atau orang jualan es, terus Anda itu makan es di sana. Bisa jadi Anda itu tidak akan berangkat ke Surabaya, terlena di sana. Ya, di alam itu akan terlena di situ, bisa jadi. Ya. Dan ini pasti dialami ya oleh orang-orang yang mengamalkan ya sebuah amalan ya, entah amalan ilmu hikmah, entah amalan pengasihan, itu pasti mengalami kondisi seperti itu. Ya, saran saya ketika Anda mengalami itu, lanjutkan terus ya, abaikan ya. Makanya pentingnya kita itu visualisasi gitu ya. Sehingga ketika kita ada gambaran, ada hambatan semacam itu, kita tidak akan terjebak di situ gitu ya. Tapi tetap kita akan lanjutkan, karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah target, energi target. Kalaupun merinding karena benturan dengan energi target. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.